Isa biakmalil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif jami'is sifatil kamalat. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul makhluqat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjumin nirat. Salatan wa salaman daimaini ma damatul ardu was samawat. Amma ba'd. Ya ma'syarul muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya yang dirahmati Allah Ta'ala. Tidak ada satu ucapan yang terbaik yang mesti kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali atas segala limpahan nikmatnya yang tidak terhingga untuk kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Nikmat masih diberikannya kita waktu untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Karena hakikat hidup kita merupakan tujuannya ibadah. Ibadah tidak boleh dikorbankan dengan keperluan. Para jamaah, duduknya kita 60-50 menit ke depan kurang lebih. Semoga menjadi wasilah akan datangnya rahmat dan ridhonya Allah Ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, malam ini kita memulai kajian kitab namanya Al-Kabair. Terjemahnya hadirin, Al-Kabair adalah berbicara tentang dosa-dosa besar. Ini memang berat, tapi di dalamnya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui. Yang tidak kenal, maka dia tidak akan bisa menghindarkan dirinya itu. Mengetahui dosa-dosa besar hukumnya wajib, karena semua berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih baginda Nabi SAW. Selain kita wajib mengetahui akan ilmu tauhid, keimanan, sifat-sifat Allah, kewajiban-kewajiban sholat, mana rukunnya, syaratnya, sunnahnya, kewajiban puasa yang kemarin baru kita lakukan. Kita juga wajib mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan sehebat apapun seorang ibadahnya, shaiman nahar, qaimal lail, malamnya tahajud, siangnya puasa sunnah, tapi mata pencahariannya haram, percuma juga tuh. Jadi wajib untuk mengetahui apa yang harus kita hindarkan dalam kehidupan ini. Kitab ini namanya Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar, karya Imam Zahabi. Saya lebih memilih membawakan kitab ini. Ada juga sih karya imam-imam yang lain, Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Az-Zawajirnya, tapi mirip-mirip ya, artinya juga tentang larangan-larangan. Kalau ini Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Imam Zahabi adalah ulama panutan bermadhabkan Imam Syafi'i yang banyak menghasilkan karya tulis sekitar 90 judul. Yang paling terkenalnya ini sih cuma 1 jilid. Ada yang segini, namanya Siyar A'lamin Nubala. Ada juga dalam Rijalul Hadis, Mizanul I'tidal, segini. Dan banyak lagi karya beliau. Beliau kelahiran tahun 673 di kota Damaskus, Suriah. Memang ini Damaskus, Masya Allah. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi yang lebih senior dari beliau ini? Dan itu kitabnya sudah diajar di sini. Diajar nggak Riyadhus Shalihin?
Ya, itulah kitab ulama yang sangat fenomenal. Masjid mau berwarna merah, biru, hijau, oranye, semua mengajarkan itu. Sampai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi ulama-ulama Damaskus ini Masya Allah, termasuk beliau Imam Zahabi. Gelar beliau adalah Syamsuddin, matahari agama. Ya, ini sih bukan kemauan beliau ya Pak. Tapi orang-orang pada zamannya menyebut begitu. Karena apa? Saking alimnya beliau. Ya. Dan nama beliau sih namanya adalah Muhammad bin Qumais. Kelahiran Damaskus 673. Jadi Imam Nawawi meninggal 676, beliau 673 lahir. Ya. Jadi beliau masih balita 3 tahun. Imam Nawawi, ulama yang sangat fenomenal dan sangat barokah ilmunya, meninggal dunia. Rahimahumullahu jami'an. Hadirin, kurang lebih beliau juga setelah tahun 741, berapa tahun sebelum meninggal dunia, ini beliau mengalami kebutaan sehingga tidak lagi beliau bisa untuk menulis kitab, dan tapi tetap mengajar ilmu sampai beliau meninggal dunia. Ya. Baik, sebelum kita baca, kita mintakan kepada Allah Ta'ala dengan keberkahan surat Al-Fatihah, bahwa siapa yang berdoa diawali dengan surat Al-Fatihah, dalam hadis Sahih Muslim akan diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. La hadratin Nabi SAW ala alihi wasallam. Ulama wa syuhada fi masyarikil ardh. Al-Fatihah. Hadirin, Al-Imam Zahabi berkata pada halaman pertamanya, Al-Kabair, dosa-dosa besar itu apa? Manahallahu wa rasuluhu anhu, yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi selain kita wajib mengetahui al-wujubat, ya, al-mujibat, wajib juga kita mengetahui al-muharramat wal manhiyat. Al-mujibat, perkara-perkara yang wajib, dan al-muharramat, perkara-perkara yang dilarang. Kabair ini kata-katanya dari bentuk jamak, plural. Kalau singularnya adalah kabiroh. Kabirotun, satu dosa besar. Kabirotani, dua dosa besar. Al-kabair, banyak dosa besar. Kalimat ini atau kata ini menggunakan bentuk jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Karena dalam grammar Arab ada jamak yang beraturan. Muslimun satu, muslimani dua, muslimuna banyak. Seperti itu ya contohnya. Nah, apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya fil kitabi was sunnah, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cocok nih membahas ini adalah Imam Zahabi. Beliau ahli dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam kaidah-kaidah usul, ya. Dan beliau pakar sekali dalam sejarah ini, sejarah Islam. Sayangnya itu kitabnya belum diterjemah dalam bahasa Indonesia atau segini. Namanya Syiar A'lamin Nubala. Sejarah tentang orang-orang terkenal, ya, para a'lam, para ulama sedunia itu dari zaman Nabi sampai meninggalnya beliau. Bagi yang mengerti bahasa Arab, bagus sekali untuk kita membuka-buka kitab itu. Dari kitab itulah kita dapati Imam Syafi'i pernah pernah khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Itu dalam kitab itu. Imam Syafi'i ya pernah khatamin Quran 60 kali. Berarti sehari berapa? 2 kali. Kita sebulan paling enggak 2 kali.
Imam Syafi'i sehari 2 kali. Ini dalam kitab beliau namanya Syiar A'lamin Nubala. Wal athar 'ani salafis saleh, serta asar dari salafus saleh. Jadi larangan-larangan pastinya dari kitab dan sunnah, dan dijelaskan lagi dari asar-asar para ulama salaf saleh. Siapa sih ulama salafus saleh? Ulama yang hidup abad ketiga Hijriah ke bawah. Kalau abad keempat ke atas, senior Imam Imam Abu Hanifah, kelahiran 80 Hijriah, wafat 150. Ya, ini yang paling seniornya. Yang kedua Imam Maliki, kelahiran 93, wafat 167 Hijriah, salafus saleh, tidak melampaui tahun 300 Hijriah. Imam kita Imam Syafi'i, kelahiran 150, meninggal 204 Hijriah. Imam Hambali yang paling senior, yang paling junior, yang hafal konon hafal 1 juta hadis. Ya, kelahiran 169 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Ya, kurang lebih. Jadi semua itu masih kurun 300 Hijriah ke bawah. Itulah salafus saleh. Jadi penjelasannya juga tentang dosa besar ini dari Alkitab, pastinya Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta athar, nasihat, dan ucapan para salafus saleh. Wa qaddammanallahu ta'ala fi kitabil aziz. Sungguh orang yang dia, sungguh Allah Ta'ala menjamin dalam kitabnya Al-Aziz, ya, dalam Al-Quran, liman ijtanabal kabair, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal muharramat, dan perkara-perkara yang diharamkan, ayukaffir anhu saghair minas sayyiat. Siapa yang jauhi dosa besar, pasti dosa kecil terhapus. Yalah, otomatis. Dosa besar ibaratnya kontainer, Pak. Bukan cuma bajai. Ya. Kendaraan terbaik pun yang besar sekali, ya, yang harga sampai miliaran, bisa masuk 6 biji itu di kontainer tronton begitu. Jadi kalau orang menjauhkan dosa besar, otomatis dosa kecil terhapus. Tapi kalau dia cuma menjauhkan dosa kecil, dosa besar belum tentu terhapus. Cuma begini pemahamannya, hadirin. Ustadz, itu kan ada tuh dalam hadis, siapa yang menjalankan qobliyah duhur dan ba'diyah duhur. Saya tampilkan hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, nomor 430. Derajatnya pun hasan, atau kata Imam Tirmidzi hasan gharib atau hasan, coba kita lihat. Nah, ini kitab asli nih Pak ya. Kalau saya buka kitab hadis, ini kitab-kitab aslinya dalam software ini. Jadi maksudnya kami pakai ada Infocus supaya Anda juga melihat bahwa narasumber itu tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, salah satu contoh, siapa yang istiqomah menjaga 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah duhur, diharamkan masuk neraka. Berarti dihapus dosa-dosanya. Kata sebagian ulama, ini dosa kecil. Ya, dosa kecil Ustaz. Atau hadis yang lain, habis berwudu, kalau anggota tubuh yang terkena air wudu, dosanya habis tidak? Kata para ulama, ini dosa kecil. Nggak semangat, dosa kecil. Dosa besar, insya Allah hapus. Caranya baik. Sebentar, saya tampilkan dulu nih diantaranya. Man hafadha. Ya, Imam Tirmidzi berkata derajatnya sahih gharib, atau ya betul sahih gharib. Kata beliau hadisnya derajatnya sahih, nomor 430, masih awal-awal dalam Sunan Tirmidzi. Baginda bersabda, man hafadha, siapa orangnya yang menjaga ala arba'i raka'atin qabla duhur, ke atas 4 rakaat sebelum duhur. Bagus nih Bapak Ibu, 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah duhur jangan ditinggal. Salatnya yang terbaik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya. Apa kata baginda? Haramallahu 'alan nar,
Allah haramkan dia masuk neraka. Berarti dosanya hapus. Subhanallah. Lalu ada menjelaskan, ini dosa kecil. Gimana jawabannya, Pak? Ya Ustadz, ada teman baru hijrah. Dosa kecil Ustadz, kurang semangat nih, kurang dongkrak gitu. Kurang apa? Kurang nendang nih. Kita jawab, dosa besar juga. Terhapus dengan ini. Makanya, orang yang baru hijrah itu harus dipenuhi syarat hijrahnya tadi. Hadirin, syarat hijrahnya itu penuhi. Ada berapa? Ada 3 hubungannya kepada Allah. Ayyuqli anil ma'siyah, berhenti total. Saya nggak tulis bahasa Arabnya. Yang kedua, ayyandam ala fi'liha, menyesal. Dari lubuk hati yang paling dalam. Yang ketiga, ayyazim alla ya'uda ilaiha abada, tidak mengulangi lagi. Jadi kalau dia hijrahnya seperti ini, yang ini 3 syarat pertama ini kalau hubungan dosanya kepada Allah. Hablum minallah ini. Ya. Ini yang dosanya adalah hablum minallah. Lalu kalau dosanya hablum minannas, yang berhubungan dengan manusia, syaratnya 4, ditambah 3 di atas, tambah nomor 4-nya. Minta maaf. Dan kembalikan benda yang pernah diambil. Jadi kalau seorang taubatnya nasuha, taubatnya betul-betul nasuha dari dosa-dosa besar, hadis ini pun termasuk menjadi penggembira untuk kita. Terhapus dosanya, dijamin tidak masuk neraka. Dan demikian contoh daripada amalan-amalan yang seumpamanya ulama menjelaskan, ini terhapus dosa kecil nih, dosa kecil. Kita jawab dosa besar. Asal hijrah Anda betul-betul totalitas. Hadirin, maksud kami dalam mudzakarah ini, mari Pak sama-sama kita bangun rohani kita. Karena sebentar lagi ini kita kembali kepada Allah. Yang bicara akan kembali, yang mendengarkan akan kembali. Jangan kasih celah untuk musuh 3 dalam diri kita ini, mengalahkan hawa nafsu kita. Yang pertama, syaitan. Yang kedua, tabiat buruk seorang manusia. Yang ketiga, hawa nafsu kita. Kalau syaitan, inna syaitan, apa itu? Innama ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu mengajar kalian untuk mengerjakan yang dosa-dosa dan keji-keji. Wa yaquluna 'ala Allah ma la ta'lamun, dan mereka setan itu memerintahkan kalian dengan apa yang kalian tidak tahu dan akhirnya kalian perbuat. Yang kedua, musuh kita hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu menganjurkan perbuatan jahat. Yang ketiga, tabiat buruk diri kita. Dalam surat Al-Mudaththir itu ya, apa bunyinya? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu dicipta dalam keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau mendapat musibah dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau mendapat keenakan, kenikmatan, dia kikir, pelit. Jadi tiga musuh ini hadirin, ini harus dilawan. Makanya kalau seseorang ketemu ya, pulang dari kajian ini nih, ada yang rumahnya paling gelap Pak, dekat kuburan, ada yang goda itu, Assalamualaikum Mas, gitu ya. Setan maksudnya, hantu. Kan di Indonesia banyak nih Pak. Kalau di Eropa kan cuma satu di Eropa, White Lady. Kalau kita kan ada pocong, genderuwo, suster ngesot gitu ya. Ada banyak itu. Hadirin, kalau setan kayak begitu, itu setan yang cerek-cerek itu Pak.
Jadi kalau ada yang menampakkan di hadapan Anda, jangan di hadapan kita, Anda sajalah. Ada yang menjelma di hadapan Anda, dan syaitan itu kalau sudah bermaksiat kepada Allah, dia keluar dari kudratnya. Kudratnya apa? Bisa kita lihat. Kudratnya tidak bisa kita lihat. Dia bermaksiat, berarti dia bisa menampakkan kepada kita. Kalau syaitan kayak gitu, Pak, itu setan cere-cere. Samperin aja, nggak usah baca-baca apa. Samperin kalau berani. Apa? Mau apa kamu? Tapi jangan kabur, Pak. Kalau kabur dia malah senang gitu. Itu syaitan cere-cere. Syaitan yang terberat adalah yang berjalan di pembuluh darah kita, yang menggoda hati kita, yang fitrah kita bisa dibolak-balikan sama dia. Dan itu pun berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Contohnya, Nabi bersabda bahwa nomornya 1000 sekian. 1933. Nabi bersabda, "Inna syaitan yajri minal insan." Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia, kata baginda, majrad dam. Jalannya pembuluh darah. Ini syaitan yang paling berat untuk dilawan. Perlu dengan ketakwaan kepada Allah. Perlu dengan amalan-amalan sunnah. Perlu dekat dengan bergaul dengan para ulama, para habaib, para orang-orang soleh, guru-guru kita. Hadirin, tetap semangat untuk menjalankan ibadah dan menjauhkan daripada maksiat ini. Baik. Nah, kita masuk nomor pertamanya untuk mengambil berkah daripada kitab Syekh Al-Imam Zahabi ini. Hadirin, yang pertama beliau bawakan adalah Al-Kabiratul Ula. Dosa besar pertama adalah yaitu asyirku billah. Beliau memulai dengan yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Ya Allah. Ini kita mau bahas lebih detail ya, Pak. Baik. Hadirin, beliau katakan fa'akbarul kabair asyirku billah, maka dosa besar yang paling besar yaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Gak ada ampunan orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Meyakini ada kekuatan selain Allah. Atau saudara-saudara syiriknya juga. Contohnya gini hadirin. Syirik ini punya saudara kandung, Pak. Yang mati dalam 4 macam ini tidak akan diampuni. Ingat kata-katanya, mati dalam 4 macam, tidak ada ampunan. Dan ini bukan ulama yang memvonis. Ulama hanya menyampaikan dan menerjemah. Jadi kalau ada orang berkata, Ustadz kenapa Anda mengkafir-kafirkan dan memasukkan ke dalam neraka? Oh, kita tidak mengkafirkan. Ulama tidak berhak menjudge. Ulama tidak berhak memvonis. Ulama hanya menyampaikan peraturan yang memiliki alam semesta jagat raya, Allah Jalla wa'ala. Mati dalam 4 macam ini adalah tidak ada ampunan. Yang pertamanya, mati musyrik hadirin. Syirik kepada Allah. Ini yang jadi pembahasan kita dari Imam Zahabi. Ya. Nah, Imam Zahabi juga membawakan ayat-ayatnya itu. Ini contohnya di dalam An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik, kita tampilkan Al-Qur'annya saja. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. 48. 116 juga ada, mirip-mirip sih. An-Nisa 116 juga ada, cuma beda akhirnya saja. Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi Allah sendiri nih yang memberikan penekanan, memberikan taukid. Inna, kalau dalam nahu sorobnya itu inna lit taukid, untuk penguatan. Jadi artinya sungguh. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa. Syaratnya mati. Kalau mati dalam kesyirikan,
tidak ada ampun, berarti ulama tidak memvonis. Ulama hanya menyampaikan. Yang di luar Islam tidak wajib memahami ini. Yang di dalam Islam wajib memahami. Dan memang Allah hadirkan undang-undang ini, peraturan ini, sampai langit pecah, matahari pecah, bumi berantakan. Nggak bakal ayat ini berubah. Sampai kita masuk surga. Sampai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah divonis masuk neraka. Ayat ini masih dibaca di surga nanti. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ayyusyraka bihi, kalau dosanya berupa kesyirikan, hadirin Bapak Ibu sekalian. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara isman azima, sungguh ia berada pada dalam perbuatan yang sangat besar dosanya itu. Hadirin, Ustaz, bagaimana kalau orang bertobat dari kesyirikannya? Diterima. Diterima oleh Allah. Tapi kalau mati dalam kesyirikan, mana dalilnya Pak Ustadz? Kalau orang punya dosa besar, siapapun dia bertobat, pasti diterima. Inilah kita besarkan, hadirin teman-teman kita yang kita mau ajak hijrah. Ya, ayo saudara, bismillah. Jangan benci pada orangnya, tapi benci pada perbuatannya. Kita semua bersaudara. Semua kita adalah anak cucu Adam, muslim atau non-muslim. An-Nisa surat keempat ayat pertama. Itu dalilnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalian telah tercipta dari jiwa yang satu, baginda Adam. Jadi hari ini manusia semuanya anak cucu Adam yang baginda Adam beragama Islam. Kita yang sudah dapat hidayah, Pak, wajib ada fikir begitu. Jangan jadi orang Islam yang egois, hadirin. Contohnya apa orang yang egois, Pak? Egois itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya seorang yang kalau berdoa, ya doa sudah pakai adab-adabnya, ya Allah, saya, ya Allah, saya, ya Allah, tunaikan hajat saya, ya Allah, ampuni dosa saya lagi, saya lagi. Kapan untuk orang lain? Kapan Anda berdoa untuk tetangga Anda? Kapan Anda berdoa untuk Ukraina dan Rusia yang sedang berperang? Udah hampir 90 hari ini berperang. Sudahkah kita mendoakan mereka, Pak? Kasih kedamaian sama mereka. Jangan malah ura, hajar terus, jangan, hadirin. Di Ukraina pun ada orang Islamnya, kesian kalau kena. Pikir orang Islam, Pak. Sekalipun kita tidak bisa memberikan sumbangsi, tapi doa kita ini tembus secepat roket yang meluncur itu pun, hadirin. Secara zohir kita, tangan kita, kaki kita, ini di sebalik ini ada orang di ruangan kamar ini, Pak. Mata kita pun nggak tembus. Tangan kita mentok ke tembok ini, Pak. Tapi hadirin, apalagi mau menjamah orang yang berada di negara Eropa sana. Tapi hadirin, kalau kita sudah angkat tangan, ya Allah, kasih hidayah manusia yang ada di balik kamar ini. Tembus, hadirin. Ya Allah, kasih sama mereka. Hidup dengan tentram, saling kasih sayang, ya Allah. Tembus doa ini ke hatinya Mr. Putin dan Zelensky itu, hadirin. Tapi terserah Allah. Mau dibolak-balikan seperti apa hati mereka. Intinya, kita jadi orang Islam jangan egois. Jangan mau masuk surga sendiri, Pak. Kesepian Anda di surga nanti. Masuk surga bareng-bareng dengan cara sisipkan doa-doa untuk orang lain juga. Hadirin, kemudian yang kedua ini, jadi Imam Dhahabi menempatkan syirik nomor pertama, saya tambahkan sedikit, orang yang mati dalam keadaan yang kedua, Pak. Ini musyrik yang pertama. Suratnya tadi An-Nisa 48. 116 juga ada. Yang kedua, hadirin, orang yang mati dalam keadaan murtad. Ini saya katakan saudara kandungnya saja, mirip. Karena orang-orang seperti ini sudah tidak beriman kepada Allah. Habis imannya itu. Orang yang murtad, hadirin, kasihan. Lagi-lagi ulama hanya menyampaikan, hadirin.
Dalam Al-Baqarah 217. Kita baca dari pertengahannya saja. Kalau dari awal terlalu panjang, ya. Dari wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orangnya yang murtad dari agama Islamnya. Wa may yartadid minkum, jelas sekali siapa yang murtad dari agama Islamnya. Fayamut, kalau mati, wa huwa kafir, mati kafir, hadirin. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amalnya habis. Ketika Islamnya pernah sholat, ketika Islamnya pernah puasa, ketika Islamnya pernah haji umroh, bahkan habis. Yang berkata habis dan gugur Allahu Jalla wa ala. Wa ulaika ashabun nar. Yang memvonis masuk neraka bukan ulama. Jangan Anda menyalahkan ulama. Ulama hanya menyampaikan kata Allah, dan mereka penduduk neraka. Bapak Ibu yang di luar Islam tidak wajib memahami, meyakini ini. Tapi kita wajib meyakini ini. Satu ayat Anda ingkari, habis semuanya, terbakar amal-amal kita. Wa ulaika ashabun nar, kalau mati murtad, meninggal ketuhanan Allah Ta'ala, keluar dari Islam, mereka penduduk neraka, kata Allah. Ditambah lagi, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Khalidun. Yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan kafir. Bahkan mati kafir ini Allah sebutkan. Apa sih orang kafir? Orang yang tidak menyembah Allah. Ayatnya mana yang paling gampang? Qul ya ayyuhal, itu yang paling gampang. Wahai orang-orang kafir, la a'budu, saya tidak menyembah. Ma ta'budun, Tuhan yang kamu sembah. Jadi kalau Tuhan yang kamu sembah beda sama saya sembah, itu namanya kafir. Ya udah diperus Pak, non muslim. Mati non muslim. Ya enak juga ya, mati kafir gitu. Mati kafir Ali Imran 91. Di sini untuk mati kafir ini Allah sebut, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Coba kita buka. Pakai inna lagi itu. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam kafirnya. Lihat hadirin. Innalladzina kafaru. Pokoknya pengajian malam ini Pak, Masya Allah, memang tentang ancaman-ancaman begini saja itu. Supaya kita tambah takut kepada Allah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Bukan yang itu. Ini 91-nya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffar, dalam keadaan kafirnya. Kalau bertobat, bersyahadat, masuk surga. Ada orang usia 59 tahun tidak beriman kepada Allah. Usia 60 bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meninggal dunia, surganya tanpa hisab. Karena orang yang 59 tahun tidak menyembah Allah, dalam 1 menit dia bersyahadat, dosanya habis semuanya. Dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, al-Islam yahdim ma kana qablah. Islam menghapus semua dosa. Baik. Wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falay yuqbal min ahadihim, tidak akan diterima oleh Allah tebusan di akhirat. Dia mau tebus dengan kekayaan seberapa? Mil'ul ardi dhahaba, dengan kekayaan emas sepenuh bumi. Kekayaannya bukan cuma 3.000, 4.000 triliun, emas sepenuh bumi. Tidak akan aku terima, kata Allah. Walau iftada bi, seumpamanya mereka mau tebus dosa-dosanya itu. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak akan ada penolong satu orang pun, termasuk penolong terbaik di akhirat, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk masalah ini Allah turunkan 2 ayat khusus untuk Nabi, umumnya untuk kita. Wahai Nabi, kamu nggak bisa nolong. Nabi tidak bisa menolong orang yang mati dalam keadaan tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini contoh ayatnya dalam surat ke-9, surat At-Taubah, pada ayat ke-80 dan 84. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, wahai Nabi Muhammad,
kamu minta ampunan untuk mereka atau kamu tidak minta ampunan untuk mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, kalau kamu minta ampunan untuk mereka 70 kali bahkan lebih, wahai Nabi, falayaghfirallahu lahum, tidak akan aku ampuni dosa mereka selamanya. Dari mana terjemah selamanya? Dari lan. Bahasa Arabnya lan, Allah tidak pakai la. Kan tidak, dalam bahasa Arab itu banyak la. Bisa ma nafiyah, bisa lam. Tapi kenapa Allah pakai lan? Lan artinya tidaknya untuk seterusnya. Fil mustaqbal, untuk seterusnya selamanya. Ayat 84-nya, 2 ayat ini Allah turunkan, Nabi tidak bisa menolong. Kata Allah Ta'ala selanjutnya, ya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wahai Nabi, jangan kamu sholatkan ke atas salah seorang di antara mereka yang mati selamanya. Musyrik, murtad, dan kafir. Wala taqum ala qabrih, jangan kamu berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Tidak boleh. Ada teman kita Pak, baru hijrah masuk Islam, orang tuanya meninggal. Pak Ustadz, boleh saya doakan? Tidak boleh. Orang tuanya sudah meninggal Pak, tidak boleh didoakan yang dia mati dalam keadaan non muslim. Itu peraturan Allah. Paling banter dia cuma bisa datang ke kuburan, ingat kematiannya juga supaya mati dalam keimanan dan membersihkan kuburannya sudah. Untuk mengatakan Allah magfirli wali walidaya, tidak boleh. Allah katakan jangan kamu doakan. Innahum kafaru billah, karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Yang terakhir hadirin, dari 4 macam ini yang mati dalam keadaan munafik akidah. Yang 3 di atas saja sudah nggak ada ampunan hadirin. Yang nomor 4 ini bukan cuma tidak ada ampunan, tetapi Allah sebutkan nerakanya paling bawah. Yang 3 di atas sudah berat banget. Ini yang nomor 4-nya Allah sebutkan dalam An-Nisa 145. Innal munafiqin fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira. Gak bakal ada satu orang penolong pun. Kamu nggak bakal mendapati satu orang penolong pun. Di 145. Ya. Nal munafiqin. Sungguhnya orang-orang munafik. Ini munafiknya munafik akidah ya Pak. Yang casingnya casing muslim, batinnya kafir kepada Allah. Ngakunya orang Islam, tapi hatinya memusuhi Allah dan Rasulnya. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, musang berbulu domba. Dan ini kenapa dosanya paling berat dari orang yang musyrik, munafik, dan murtad. Karena dia sebenarnya kafir, tapi disembunyikan dengan selimut. Aneh orang Islam, aneh orang beriman, padahal hatinya kafir. Ingat, ini munafik akidah, bukan perkataan anak-anak kita di SMP, SMA ya. Anak Anda selek sama ibu kantin. Saya nggak mau makan di situ lagi. Bulan depan dia makan di situ. Teman-temannya bilang, munafik loh. Berarti nerakanya paling bawah dong ya. Bukan. Itu sih cuma munafik dari segi amalan dan omongan anak kita. Munafik akidah, orang adalah yang casingnya casing muslim, hatinya kafir kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya yang pertama. Yang pertamanya panjang banget ya Pak. Semuanya jumlahnya ada 70. Insya Allah selesai tahun 2000. Ya nggak apa-apa. Karena kata pengurus, kitab ini belum pernah dikaji sama ulama-ulama di sini. Baik, sudah mau adzan? Jam berapa Isya? 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, silakan Pak. Silakan. Pak, mati bunuh diri selama dia orang Islam tetap dibalas di neraka, dosanya habis dikeluarkan. Ingat, hati-hati memahami orang mati bunuh diri. Ini salah kaprahnya ada sebagian umat Islam. Ada orang Islam mati bunuh diri, nggak usah disolatin, langsung dikuburin. Dosa Anda itu. Orang mati bunuh diri kalau memang keluarganya menyatakan dia orang Islam Pak Ustadz, cuma memang depresi, dia loncat dari lantai 5 mati, tetap wajib diselenggarakan jenazahnya, dan dia tidak kekal, tapi dia harus masuk neraka dulu.
Ustadz, kan ada hadis dalam Sahih Muslim, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Jangan salah, Nabi tidak menyolatkan, tapi diperintahkan orang-orang di bawah Nabi derajatnya yang menyolatkan. Di sini kalau ada yang meninggal, mohon auzubillah. Ya, Om Boni, mudah-mudahan nggak ada yang mati bunuh diri di sini ya. Orang yang mati bunuh diri di sini sumpahnya ada, wajib disolatkan, tapi tidak disolatkan oleh orang-orang soleh sini, Pak. Disolatkan oleh kita suruh sebagian saja. Itu maksud hadis itu. Rasul tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Kita lihat sekarang, saya sampaikan hadisnya dalam Sahih Bukhari-nya nomor 44. Ada juga nomor 7012. Ini dari nomor awal-awal Sahih Bukhari 44 sampai nomor 7000 berbicara masalah itu. Jadi orang Islam yang punya, nah itulah yang dimaksud, kenapa yang dimaksudkan dengan statement orang Islam ada yang masuk neraka, seperti orang yang bunuh diri karena dia nggak sempat bertobat, tapi setelah dosanya habis digodok tetap akan dikeluarkan. Cuma Anda jangan berkata, kalau gitu Ustadz nggak apa-apa deh, saya yang penting bisa dikeluarkan dari neraka. Jangan begitu. Itu berarti bermain-main dengan dosa, bisa jadi murtad. Menghalalkan bunuh diri jadi murtad. Ini dalilnya, Nabi sabdakan, yakhruju minan nar, akan dikeluarkan dari neraka. Yukhroju deh, kata-katanya jangan yakhruju. Kalau terjemahnya dikeluarkan, yukhroju. Ini coba kita buka hadis Sahih Bukhari nomor 44. Maksudnya di Maktabah Syamilahnya nomor 44. Kata baginda, yukhroju minan nar, dikeluarin dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, orang yang masih ada kalimah iman la ilaha illallah, sekalipun kebaikannya cuma sebesar biji gandum, tapi ingat, api neraka jahanam lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Satu api dunia aja kita udah nggak kuat, apalagi ditambah 69-nya lagi. Itu pun hadisnya Sahih Bukhari. Nabi bersabda, api kalian adalah satu bagian dari 70 api neraka jahanam. Itu hadis Sahih Bukhari. Ini saya tampilkan hadisnya. Gak lama tuh ketemu. 3092. Kata baginda, narukum, api kalian di dunia ini, juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an min nari jahannam, dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi hadirin, jawabannya begitu Pak. Orang yang mati bunuh diri, dia bukan kekal selama-lamanya, tapi begitu lama dalam nerakanya. Sampai dosanya habis, dia masih punya la ilaha illallah, tetap akan dikeluarkan. Nah, inilah nanti orangnya yang punya masuk surga, surganya emperannya tuh Pak. Tapi emperan surga juga lebih baik daripada dunia dan sisinya, 10 kali lipatnya. Itu orang paling miskin di akhirat, punya kekayaan 10 dunia dan kali lipatnya. Hadisnya juga Sahih Bukhari. Baik. Adzan dulu. Habis adzan selesai. Begitu. Ya saya ikut aja sih. Saya kan tamu. Ya silakan. Maaf. Kita break sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah rabbal alamin. Baik. Silakan. Baik, ada pertanyaan lagi? Enggak, yang tadi mau nambahin apa? Pasti. Orang yang mati bunuh diri wajib dapat syafaat dari Nabi. Syaratnya dia masih punya la ilaha illallah. Dalilnya Pak Ustadz. Ini saya tampilkan lagi. Saya ambil dari Imam Ibnu Majah saja. Kata baginda, inna syafa'ati li ashabil li ahlil kabair min ummati. Hadis ini derajatnya sahih. Aku tetap akan berikan syafaat. Ini biar jelas maksudnya, saya tampilkan hadisnya. Aku tetap akan berikan syafaat kepada umatku sekalipun yang punya dosa besar. Tapi ingat, jangan dipakai logika terbalik. Enggak apa-apa deh sebuah dosa besar, saya akan dapat syafaat Nabi. Itu bisa murtad. Pahami itu baik-baik. Orang yang meremehkan perbuatan dosa, menganggap halal, itu jadi murtad. Khawatirnya begitu. Ini hadisnya coba. Nih, 4452. Baginda bersabda, inna syafa'ati, sesungguhnya syafaatku. Ya, persis apa yang Anda tanya ini, Bapak. Sesungguhnya syafaatku, kata baginda, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, li ahlil kabair, tetap aku berikan kepada yang punya dosa besar, min ummati, dari umatku. Tambah lagi lebih jelas dalam Sahih Bukhari. Yukhraju rajulun, dikeluarkan seseorang dari api neraka, bi syafaati Muhammad. Tapi ingat, jangan bermudah-mudah dalam perbuatan dosa. Ini saya tampilkan hadis yang satunya lagi dalam Sahih Bukhari. Nomornya sudah cukup jauh juga. 6.000 sekian. Kata baginda, yukhraju qaumun minan nar, akan dikeluarkan sekelompok orang dari api neraka, bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat aku, kata Nabi, pada hari kiamat. Fayadkhulunal jannah, kemudian mereka masuk surga. Yusammuna al jahannamiyin, tapi dikasih nama mantan LP Cipinang, mantan penghuni jahanam gitu. Udah enak-enak masuk surga, di belakangnya ada tulisan no tipping gitu.
mantan jahanam. Tapi enggak, insya Allah. Ini penyebutan dari Nabi hanya untuk pembeda. Sebab di dalam surga tidak boleh orang membuli, nyinyir kepada orang lain. Mantan jahanam, jangan so ente, enggak ada itu. Mana dalilnya? Boleh dibaca surat An-Naba, amma yatasaalun, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Dalam surga enggak bakal lagi ada yang nyinyir gitu. Itu ya, Pak. Baik. Cukup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kategori orang meninggal itu ada dua. Ada husnul khotimah dan su'ul khotimah. Nah, yang su'ul khotimah yang disampaikan tadi ada mati musyrik, mati munafik, mati murtad, dan mati kafir. Nah, pengertian kita mendengar bahwa masuklah Islam itu secara kafah, artinya secara komprehensif, lengkap gitu. Nah, bagaimana posisi orang yang belum melaksanakan secara kafah itu dalam pengertian kematian di dua kategori tadi, masuk dalam su'ul apa masuk dalam husnul khotimah? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin, su'ul khotimah dan husnul khotimah. Su'ul khotimah artinya buruk penghabisannya, tidak happy ending. Tapi apa itu? Apa itu? Finally-nya itu dalam keadaan tidak baik. Su'ul khotimah ada dua. Yang pertama, hadirin, su'ul khotimah yang dibalas di api neraka dan dikeluarkan. Tetap dia su'ul khotimah juga, karena harus masuk neraka. Yang keduanya, dia dibalas dalam api neraka dan kekal. Nah, yang pertama ini contohnya pertanyaan Bapak tadi, bunuh diri, su'ul khotimah, tapi tetap akan dikeluarkan kalau dosanya sudah dibayar dalam api neraka, naudzubillah. Seperti contoh bunuh diri. Lalu yang nomor dua ini dibalas api neraka dan kekal, yaitu 4 macam dosa tadi yang tidak terampuni. Dosa di atas. Itu pembahasannya. Jadi su'ul khotimah ada dua. Naudzubillah, anak orang Islam, dia ke masjid, dia sholat, dia ini, tapi dalam satu waktu dia terpleset, tergelincir, mati di situ dalam perbuatan dosanya. Ya, kita katakan su'ul khotimah, tapi tetap wajib disolatin. Sholatnya kita pun harus membaca doa itu, Pak. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Wajib tetap itu. Ingat, memang harus seimbang pemahaman pengampunan dosa dan juga begitu ngerinya masuk dalam api neraka. Harus seimbang. Jangan terlalu berharap syafaat tapi memudahkan perkara dosa. Sedangkan husnul khotimah artinya bagus penghabisannya. Di antara cara-cara husnul khotimah, istiqomah dalam amal soleh. Fisil mikafah tadi, Al-Baqarah 208 tadi. Ya. Cukup? Mana Mas Jimmy? Iya. Kok antum malah Ada bengong? pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin terakhir. Kalau tidak ada mungkin kita langsung sholat. Yang lain dong. Oh, mungkin dari Mas ini wanitanya terus ya. dari tadi. Dari perempuannya, Ustaz ya? Iya, yang lain coba. Kalau Masnya nanti mau lagi WA-an aja, Mas. Kasih kesempatan pada ibu-ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Iya. Perihal hijrah atau taubat tadi kan ketika kita taubatnya atas dosa hubungan sama Allah, itu kan kita harus melakukan 3 lagi. 3 syaratnya tadi kan. Tapi ketika sama hablum minan nas, kita kan harus meminta maaf atau mengembalikan apa yang telah kita ambil. Iya. Seperti itu. Tetapi ketika orang yang kita lakukan kesalahan dengan dia tadi, kita sudah tidak tahu dia di mana, Baik. itu bagaimana Ustadz? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Ini jawabannya, jadi orang yang kita berhubungan dengan dia, punya salah sama dia, orangnya udah nggak ada. Caranya yang pertama,
Ini dosanya masalah apa, Ibu, kalau boleh tahu? Kesalahannya masalah apa? Uang atau ya? Misalnya hutang, Ustaz. Baik. Hutang atau sesuatu yang belum dikembalikan gitu ya, Mbak? Nah, Gitu. ini baru jelas. Ya, contohnya hutang ada sesuatu atau sesuatu yang belum dikembalikan. Yang pertama caranya, Anda harus mencari tahu ya, di mana orang ini tinggal. Nggak ketemu Ustadz, tadi udah dibilang. Yang kedua, ya urutannya begitu. Cari dulu. Cari sama tetangganya. Kemana ibu ini? Kemana bapak ini? Saya punya hak dia yang belum saya bayar. Wah, nggak tahu, Pak. Oke, kalau masih ada celah lagi, datangi RT-nya, RW-nya. Kalau memang sudah betul-betul kita cari nggak ada, sudah blank. Yang kedua, cari ahli warisnya, keluarganya. Udah saya cari Ustadz, nggak ketemu juga. Kemana anaknya, istrinya nggak ketemu. Saya punya hutang nih Ustadz, katakanlah 10 juta. Yang ketiga, ketika Anda sudah tidak ketemu, maka nominal, contohnya saja ya, nominal 10 juta itu, maka boleh Anda berikan kepada fakir miskin, anak yatim. Diniatkan atas nama si fulan. Atas nama orang itu. Insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan itu di akhirat. Dan semoga dia ridho dengan perbuatan Anda. Begitu. Tapi Ustadz, udah saya kasih ke anak yatim. Tahun depan ketemu orangnya itu. Mana utang saya? Kalau begitu, yang pertama, kasih tahu, Pak, saya betul deh Pak, sudah saya kasih ke anak yatim, boleh Bapak ikut. Saya nggak ada uang lagi Pak. Semoga dia ridho. Tapi kalau tidak, nggak mau, saya perlu uang itu. Anda silakan jual jual benda Anda kepada. Dan 10 juta yang Anda kasih ke anak yatim, itu jadi pahala Anda masuk surga bertemu dengan baginda Nabi SAW. Kata Nabi, ana wakafilul yatim. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim, kayak begini di akhirat, di surga. Hadis Sahih Bukhari. Makanya bagi Anda-Anda yang punya harta Pak, jangan ragu-ragu untuk mengasuh anak yatim. Itu ya Bu, jawabannya. Nih, kalau mau ditampilkan hadisnya Sahih Bukhari terakhir, sebagai penyemangat Bapak Ibu untuk memelihara anak yatim, membantu anak yatim, Sahih Bukhari, kata baginda, ana wakafilul yatim. Ini, Masya Allah, hadisnya sangat keren Pak. Bukan ibadah tahajud, bukan iktikaf Ramadan kemarin Pak, capek-capek. Ini mengasuh anak yatim. Memang ada ibadah finansialiyah, ibadah maliyah, ibadah yang berupa finansial, itu hebat derajatnya kayak begini. Sangat keren hadirin. Kata Nabi, ana wakafilul yatim. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim, yang membiayai anak yatim, fil jannati hakada. Begini di surga. Bukan jihad, bukan khatam Quran setiap malam, bukan tahajud sekian ratus rakaat, bukan puasa Daud istiqomah. Tapi berupa kekuatan finansial. Memang ada sebagian ibadah dari ibadah harta yang memiliki derajat sangat tinggi ini. Dan itu masih ada beberapa poin lagi selain ini. Cukup, Mas Jimmy. Ya, demikian hadirin dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala hindarkan kita daripada dosa-dosa besar. Ini baru nomor 1, baru pembukaan kajian kitab Imam Dhahabi rahimahullah. Semoga bulan depan bisa kita lanjutkan pada nomor-nomor selanjutnya. Al-afu minkum, kurang dimaafkan. Dan kita tutup saja dengan membaca kafarah majelis. Subhanakallahumma